Motor ini kayak manusia. Yang mana perutnya? Aku butuh minum. Kasih air. Bukan air. Ini kalau manusia bensin. Terus diminum. Terus dibakar. Ini lambung kalau di manusia. Terus dibakar, terus diambil sarinya jadi tenaga dari pembakaran ini ke sini, ya kan? Jadi tenaga. Terus ini muter mesin ini, terus disalurkan di rantai. Manusia juga punya bannya? Kaki, ini kaki. Ini jalan. Kaki juga butuh sepatu, butuh sandal biar nggak licin. Jadi peleknya ada bannya. Tadi diolah jadi tenaga. Diolah pun itu butuh udara untuk bernafas. Ini hidungnya, ya kan? Ini hidung. Terus masa makan aja ndak perlu pup atau pipis? Ini pembuangan, dibuang sini. Jadi elemen-elemen ini yang ada di sepeda motor ini kalau di analogikan ke manusia itu sama seperti itu. Jadi proses hidupnya sama, kurang lebih sama. Dihidupkan mesinnya butuh suplai aki untuk ngidupin ini. Manusia dihidupkan, ya dimasukkan nyawanya. Apa nyawanya? Kalau di sepeda motor bukan ini nyawanya, tapi ini sama pembakaran. Ada 3 unsur: api, kompresi, sama apa satunya? Api, kompresi, sama pelajaran STM itu. Aku bukan anak STM. Bahan bakar. Jadi api, kompresi, sama bahan bakar. Kalau 3 hal itu ada, sama kan kayak nyawa. 3 hal nyawa kalau ada bisa hidup. 3 hal nyawa apa aja? Darah, daging, nyawa. Dari situ bisa berkembang. Diberi asupan nutrisi bisa berkembang. Diberi bensin bisa hidup. Ya seperti itu. Sama kayak di perusahaan, saling melengkapi. Ini ada karyawan bagian starter, ini karyawan bagian dinamo, ada karyawan bagian aki, karyawan bagian mesin, ada karyawan bagian udara, nyuplai udara, ada bagian pembakaran, ada bagian apa. Kalau ada yang salah satunya rusak, misal ini patah atau rusak, nggak bisa dipakai. Jadi karyawan yang selain ini
yang bantu mana ini dinamo starter, maka yang diganti harus ini juga, ini saling mendukung antara dua ini. Jadi jika ini rusak, ini yang diganti, sama kayak karyawan di perusahaan kayak gitu. Kalau satu sudah bermasalah, sudah tidak bisa memberikan manfaat bagi ekosistem bagi perangkat perusahaan, maka harus diganti. Jadi gitu. Terus apanya yang rusak? Koplingnya rusak, kampas kopling, ya diganti kampas koplingnya, biar semuanya ini bisa jalan, saling terkait, saling bantu membantu kayak gitu. Enggak, karena kan kayak rantai, jadi enggak putus. Kalau satu rusak, kita harus segera ganti itu mata rantai yang satu itu, biar bisa jalan, biar muter, seperti itu. Jika knalpotnya yang ada yang lubang, ya knalpotnya harus diganti biar enak. Itu bannya ada lubang, bocor, ya ditempel. Kalau bisa tempel, diganti. Sama kan kayak karyawan, kurang lebih seperti itu. Motor gak manusia, gak karyawan di perusahaan itu sama kayak gitu modelnya. Jadi biar jalan perusahaannya, biar jalan motornya, biar jalan hidup manusianya, tubuh manusia hidup. Kalau nggak ada salah satu unsur yang penting tadi, nggak bisa hidup atau cacat kayak gitu. Cacat pun belum nggak bisa dikatakan cacat ini nggak bisa jalan. Bisa, manusia ada 2 kaki, misal cacat 1 kakinya, masih bisa jalan. Misal ini ban ini ternyata meletus, rusak, pecah, tapi masih bisa muter peleknya, masih bisa jalan, kayak gitu contohnya. Di perusahaan sama, satu bermasalah, tapi yang lain juga masih bisa jalan, perusahaannya masih bisa jalan meskipun satu karyawan itu bermasalah. Tapi jalannya tadi pincang, mesti nggak sempurna kayak gitu, kayak gak mulus gitu jalannya, nggak enak, ya harus diganti itu. Kalau dipertahankan nggak bisa, akan menghambat yang lainnya. Misal karena ban ini meletus, bocor, nah awalnya bisa lari 100 km per jam, itu jadi tidak sampai segitu, bisa cuma 60, 70 kayak gitu, karena banyak sudah meletus. Jadi tetap bisa jalan, tapi nggak bisa lari. Itu sama sistem analogi manusia, analogi sepeda motor, mekanis sepeda motor, analogi perusahaan. Tuh, dianalogikan seperti itu. Nggak tahu, itu hanya pemikiranku aja. Coba mencocokkan, bukan mencocokkan, maksudnya merasakan emang sama seperti itu modelnya. Begitu juga di komputer juga sama, ada unsur-unsur yang bisa menyebabkan komputer itu bisa jalan. Ada memori RAM, ada hard disk, monitor, semuanya itu sebenarnya sama. Komputer, sepeda motor, manusia, sama perusahaan itu sama, seperti itu. Dari situ kita bisa berpikir,
eh, yang baik yang mana, yang nggak baik yang mana, bisa memilah, bisa mengganti, bisa memperbaiki. Yang bisa diperbaiki, yang nggak bisa diperbaiki ya diganti gitu. Oke, sekian penjelasan dariku. Yang positif diambil, yang negatif dibuang. Oke, sekian video ini. Terima kasih.